Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani naba ya Rasulullah يعني درجة فقه المقدم كن معنا في الحس والمعنى يا تريم أهلها أما بعد. أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين ورحمني ورحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasi'ah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Sulamut Taufiq, dalam pembahasan di dalam bab fikih. Karena kitab Sulamut Taufiq ini membahas di dalam 3 pembahasan, fi tauhid, fikih, dan tasawuf. Kita masih di dalam pembahasan fikih. Karena kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang ringkas, maka pembahasan fikihnya tidak terlalu banyak. Makanya anak gadak ngembek di dalam kitab-kitab yang lain di dalam bahasa fikihnya. Sekarang masuk faslun fi suratis salah. Masuk di dalam syarat sahnya salat. Di dalam syarat sahnya salat yang pertama adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ainul Ka'bah. Kiblat ini menghadapnya dengan dado. Kalau tegak dengan dado, duduk dengan dado, tidur miring dengan dado, telentang, kepala diangkat, dihadap ke arah kiblat. Kalau pacak kepala diangkat, baru kalau pacak diangkat, tidak pacak telapak kaki. Telapak kaki lekukan di telapak kaki akhmas. Akhmas ini dihadap ke arah kiblat, dikatakan. Itu posisi ngadep kiblat, dikatakan. Jadi kalau yang tegak, yang diiktibar, yang dianggap ngadep kiblat itu dado. Dado, duduk dado, tidur miring sini. Dado juga setuju badannya. Kalau terentang, kepala diangkat, hadapkan kiblat. Tak baca kepala, kakinya telapak kaki yang dihadapkan arah kiblat. Menghadap kiblat ini di dalam mazhab kita ada 2 pendapat. Yang pertama, mayoritas mengatakan ainul Ka'bah, ain daripada Ka'bah. Ain daripada Ka'bah, yakinan secara yakin jika kita fil grup di hadapan Ka'bah. Yakin artinya kalau tarik benang merah dada kita menyentuh Ka'bahnya, menyentuh Ka'bahnya, atau dhanan, sangkaan kuat, fil bu'ud, jika jauh, seperti kita saat ini jauh dengan Ka'bah, maka wajib yang kita hadapin adalah hanya Ka'bah secara dhan, sangkaan kuat. Kalau ditarik benang merah kita ini menyentuh Ka'bah. Artinya menurut pendapat ini tidak boleh bagi kita untuk miring sedikit, tidak boleh.
Miring ke kanan sedikit beda boleh, miring kiri sedikit beda boleh. Nah, mayoritas ini. Kenapa? Yang harus kita hadapkan ainul Ka'bah, ain daripada Ka'bah ini. Ini mayoritas pendapat ulama. Ada lagi pendapat yang kedua adalah jihah arah Ka'bah. Ini pendapat kedua. Jihah Ka'bah, arah Ka'bah. Jika arah Ka'bah, maka boleh miring ke kanan sedikit atau miring kiri sedikit, tidak apa-apa. Bagi yang jauh, ini katakan seperti saat ini, seperti saat ini. Kita jauh, bukan ainul Ka'bah yang kita hadap, tapi jihah arah Ka'bah. Ka'bah arahnya kemana? Sana. Jadi miring ke kanan sedikit, miring ke kiri sedikit, tidak ada masalah. Apalagi beberapa tahun yang lalu, kalau sekarang ini tidak heboh lagi. Beberapa tahun yang lalu ini arah-arah masjid itu, kiblat itu berubah belok. Mengatakan, yang jadi masalah ribut. Ribut. Ributnya apa? Yang ribut itu justru penduduk lama dan penduduk baru. Wong lama dan wong baru yang ribut itu. Wong baru, ketika diukur ternyata arah kiblat itu beda. Wong lama nanda. Kami ini sudah ngukur, pas bangun masjid ini sudah ngukur katanya. Jadi kalau kamu ngubah, berarti salah kami ini. Karena berpikiran seperti itu mereka orang. Ini katakan. Ainul Qiblah, ini katakan. Padahal kalau ngikutin pendapat yang pertama, betul. Tidak sah. Kenapa? Harus Ainul Qiblah. Dan sangkan kuat harus Ainul Qiblah. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua yang mengatasnamakan arah Ka'bah, maka boleh. Nak miring kanan sedikit, miring kiri sedikit. Jadi kalau seandainya kita di masjid ini masalah, atau musola, kita milih pendapat yang pertama. Supaya apa? Karena karpet musola, karpet masjid ini tidak diangkat-angkat. Ini mantap sifatnya. Jadi arahkanlah arah Ainul Ka'bah. Ukuran dengan apa? Datang ke misalnya dari depan Departemen Agama untuk mengarah kiblat itu. Nah, bacanya masjid kita nih, kalau awal-awal anak sini agak miring, ya enggak? Berubah nih. Kalau sekarang nih balik lagi rata lagi nih. Nah, kalau dulu awal-awal anak sini miring, ini nih sejadahnya. Kalau sekarang nih rata lagi, nih itu, rata, ini enggak? Tapi kalau kulihal saranan kalau masjid lebih baik mulai pendapat yang pertama yang mengatasnamakan Ainul Ka'bah. Kenapa? Karena masjid sejadahnya tidak berubah-ubah, mantap. Beda kalau kita di rumah. Kalau di rumah ini mentang sejadah tuh kadang sekarang miring kanan sedikit, kadang miring sedikit. Nah, jika kita mulai pendapat yang pertama itu tidak sah. Tapi kalau kita mulai pendapat yang kedua yang mengatasnamakan arah jihah Ka'bah, hukumnya sah. Nah, kalau masjid, karena masjidnya karpetnya tidak diangkat-angkat, belok lain supaya mantap lurus. Jika tidak ada masalah, kalau terjadi ribut permasalahan, tidak usah lagi jadikan masalah. Melalui pendapat yang kedua, misalnya, tidak, kiblatnya miring sedikit sini. Memang asli cemilah, tidak usah diubah-ubah. Ya sudah, meloklah yang mengatasnamakan jihah arah Ka'bah. Ada kan terkadang terjadi imam yang miring kanan sedikit, makmum lurus. Atau sebaliknya, imam yang lurus, makmum miring kanan sedikit atau miring kiri sedikit. Jangan itu. Ya meleklah pendapat yang mengatakan jihad tadi arah Ka'bah. Menyatakan untuk menghukumi sahnya sholat tersebut. Itu yang harus kita pahami. Menyatakan. Makanya kalau kita mengingat itu kita bijak deh. Melek pendapat tersebut karena ada khilafiyah di dalam pendapat tersebut. Itu yang pertama, jihad Ka'bah, istiqbal kiblat secara yakinan. Nah, ini katakan. Kemudian diwajibkan kita sholat menghadap arah Ka'bah ini, arah kiblat ini katakan. Nah, yang dimaksudkan kiblat di situ adalah Ka'bah. Wa muradul kiblah adalah al-Ka'bah. Yang dimaksudkan dengan kiblat itu adalah Ka'bah, bukan masjid. Bukan Masjidil Haram. Walaupun ayat tersebut menjelaskan Masjidil Haram, yang dimaksudkan masjid di situ adalah Ka'bah, bukannya
masjidnya, ini katakan. Ini katakan. Wa hawahuha ila ardi sabi'ah wa samati sabi'ah, dan seluruh puncak dari kiblat itu, Ka'bah itu pucuk sampai ke bawah. Ka'bah adalah batasan jiha, arah B untuk menghadap kepada Allah. Bukan kita menghadap Ka'bahnya, bukan. Menyatakan. Tapi Ka'bah hanya sebatas untuk kita menghadap kepada Allah. Menyatakan. Ka'bah sebatas untuk kita menghadap kepada Allah. Karena ada wong kafir berpikiran bahwasanya umat Islam itu menyembah Ka'bah, menyembah batu. Padahal tidak, sujud Ka'bah. Mereka berpikiran sujud kepada batu itu, ke Ka'bahnya. Padahal tidak. Ka'bah hanya sebatas arah. Menyatakan. Ka'bah itu hanya sebatas arah untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mencium Hajar Aswad itu, kata Sayyidina Abu Bakar apa? Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah untuk menyium Hajar Aswad, maka aku akan mencium Hajar Aswad. Menyatakan. Tidak bakal. Karena aku menengok Rasulullah mencium, aku mencium Hajar Aswad. Menyatakan. Ittiba, meloi Rasulullah, bukan karena mencium Hajar Aswadnya, bukan, tapi hanya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in sampai kita detik ini. Di dalam rangkaian setiap ibadah kita ngapung ngeling Ka'bah. Karena bukan hanya Ka'bahnya, bukan, tapi karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menghadap mengelilingi itu tersebut. Itu karena sifatnya ta'abudiyah, sifatnya penghambaan, di mana Allah perintahkan kita pelai, bukan karena bendanya, bukan karena Ka'bahnya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, menyakiti hati seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada kau menghancurkan Ka'bah. Makanya nak hati-hati. Ketika kita umrah, haji, nyium Hajar Aswad, sampai ngikut kanan, ngikut kiri, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Cuma nak nyium Hajar Aswad. Tidak ada faedah sama sekali. Kalau sampai menyakiti. Kemudian, yang merupakan syarat sahnya sholat ini menghadap kiblat. Dikecualikan ada 3 kondisi kita sholat boleh tidak menghadap arah kiblat. 3 kondisi ini kita sholat boleh tidak menghadap kiblat. Kondisi pertama adalah kondisi syiddatul khauf, puncak rasa takut. Puncak rasa takut ini dalam kitab pada umumnya disebutkan tentang cerita peperangan, iltihamul qital, sudah berkecamuk di dalam peperangan. Ketika sudah berkecamuk di dalam peperangan, pas masuk waktu sholat, tetap sholat, tidak lepas perintah sholat itu. Bukan berarti pas berkecamuk peperangan lepas perintah sholat, enggak. Jangan kita berpikir bahwa ketika berkecamuk peperangan kita boleh meninggalkan sholat, tidak. Justru kita tetap diwajibkan sholat, tapi pada saat itu Allah berikan kemudahan di dalam sholat kita. Apa di antaranya? Pada saat itu kita tidak wajib menghadap arah kiblat, kita hadapkan arah musuh. Pada saat itu boleh bergerak, boleh sambil menghayunkan pedang, mengayunkan pedang, boleh. Yang tidak boleh itu kaget, kata ulama, teriak, tidak boleh, itu membatalkan sholat. Jadi pada saat itu orang bawa. Bayangkan syariat ini tentang perintah sholat, saking pentingnya sholat itu, sampai dalam keadaan berkecamuk perang, sholat tidak lepas ke perintah kewajibannya. Bahkan Allah berikan kemudahan, boleh tidak menghadap kiblat, boleh kita bergerak melebihi batasan gerakan tersebut. Mengatakan berperangan, mengatakan. Dan kata ulama juga dalam kondisi syiddatul khauf ini, puncak lagi rasa takut ini apa contohnya? Masalah contohnya apa? Gempa lagi sholat masjid, gempa, takut bobo. Mengatakan apa yang harus kita lakukan? Tetap sholat? Tidak, syariat memberikan kemudahan. Apa pada saat itu? Boleh kita lari keluar tanpa membatalkan sholat itu, langsung keluar.
lanjutkan sholatnya. Sambil berlari tidak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Mengatakan. Contoh lagi apa masalah sidatul khawf? Lagi sholat, naruh barang depan kita, dipaling kawan kita, uang malingnya, kejel tak? Kejel, batal ke tak sholatnya? Tidak. Bergulat. Ngambil hak kita tadi itu. Boleh tak? Boleh. Ini namanya sidatul khawf, puncak rasa takut. Dalam syariat, perintah sholat itu lepas tak? Tidak. Jadi jangan gara-gara pikir kita sakit, lalu kita meninggalkan sholat. Bayangkan puncak rasa takut di dalam peperangan, banjir, gempa, harta kita dimbewo, maka sholat itu tidak lepas. Tetap Allah perintahkan wajib untuk sholat. Bukan berarti, kalau sudah puncak peperangan, lepas kewajiban sholat. Tidak ada. Kalau sampai seperti itunya sholat tidak lepas, apalagi di dalam perkara-perkara yang biasa, kondangan tinggalkan sholat, berias pengantin tinggalkan sholat. Rata-rata pengantin kalau sudah berias tinggalkan sholat tak? Tinggalkan sholat. Apa alasannya? Hiasan, lontung. Kalau wudhu mahal 2,5 juta. Masya Allah. Pergi umroh, haji, meninggalkan sholat dengan alasan berangkat pucuk pesawat, tidak sholat. Apa faedahnya? Allah dalam masalah sholat ini, bukan masalah sepele sholat ini. Bayangkan sidatul khawf, puncak rasa takut di dalam perperangan, lagi tidak meninggalkan sholat. Rasulullah, para sahabat sholat. Bahkan Sayyidina Husain di dalam peperangan Karbala, pada pembantaian kepada Sayyidina Husain dan keluarga Sayyidina Husain pada saat itu, apa? Lepas sholat? Enggak. Ketika masuk sholat, tetap Sayyidina Husain dengan anak-anaknya melakukan sholat berjamaah. Ini kondisi kaget makmum boleh di depan imam. Menyatakan tetap sholat berjamaah walaupun dalam puncak rasa takut, walaupun iltihamul gital, berkecamuk di dalam perperangan, sholat berjamaah. Ini juga pengecualian, nanti makmum boleh di depan imam. Lagi ada pembahasan. Menyatakan itu hukum. Menyatakan apa lepas sholat? Tidak. Jadi tidak salah nak gara-gara berangkat, sakit, kondangan, ada gawe ngewang-ngewong, berani meninggalkan sholat. Nah, sampai urusan gawean meninggalkan sholat. Alangkah hebatnya gawean kita sampai berani meninggalkan sholat. Alangkah hebatnya gawean. Bos beb nunggu berhenti tidak sholat nih. Alangkah hebatnya bos kau sampai kau berani meninggalkan sholat. Gagal kawan beb, diajak kawan touring jalan-jalan, kawan nak katian sholat. Alangkah hebat kawan kau sampai kau berani meninggalkan sholat. Sampai kau tak pacak melawan kawan kau, sampai kau melok meninggalkan sholat. Alangkah hebat kawan kau. Jadi Allah kawan dalam masalah sholat, gagal bini, gagal laki, gagal anak, berani meninggalkan sholat. Tak kata kompromi dalam perintah sholat. Nolak, puncak rasa takut tetap wajib perintah sholat. Cuman Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ini sih kok kondisi kita boleh meninggalkan menghadap kiblat. Yang kedua, salat sunnah safar. Salat sunnah safar. Yang pertama wajib godok atau lagi? Tidak wajib godok. Yang kedua, salat sunnah safar di dalam perjalanan mubah. Perjalanan mubah, walaupun pendek. Dikatakan. Contohnya apa? Salat sunnah. Misal nak ke kantor, di pojok mobil yang lebih lemak, atau pojok motor, maka boleh sholat kita meninggalkan arah kiblat. Boleh kita tidak menghadap arah kiblat. Ada mana? Ada mobil dua. Misalnya sholat doa, kita ada wudhu, mobil disetir gewong, yang nyetir dewe nombor, merah. Karena ada rukuknya, ada sujudnya. Sampai setir gewong,
sholat. Sepatu jangan dipakai. Kalau sepatunya najis. Kalau sepatunya tidak najis, tidak apa-apa kita pakai. Kalau sepatunya najis jangan dipakai. Jadi tidak lepas ke sepatu, tidak deh sepatunya. Tidak apa-apa. Kan bawahnya yang najis kan? Tidak sholat. Sholat duduk, sholat sunnah, sholat duha. Gobliyah, ba'diyah. Sholat. Di jalan telah sambil sholat. Boleh tidak ngadep kiblat? Boleh tidak ngadep kiblat. Sholat sunnah tapi di dalam perjalanan. Bahkan sambil jalan kaki lagi boleh. Jangan naik motor, naik mobil. Sambil jalan kaki boleh kita sholat tidak ngadep kiblat. Sholat sunnah. Misalnya dari sini nak ke depan. Ke pasar misalnya. Nak ke rumah sakit sambil berjalan dari sini. Kita tahu arah kiblat sana misalnya. Maka wajib arah kiblat. 4 posisi yang diwajibkan kita ngadep kiblat kalau lagi berjalan. Kalau kita tahu arah kiblatnya. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika rukuk. Yang ketiga, ketika sujud. Yang keempat, ketika duduk di antara sujud. Ngadep kiblat. Jadi sambil berjalan, arah kiblat. Allahu Akbar, jalan lagi itu. Sambil jalan. Pas rukuk, Allahu Akbar rukuk. Ngadep kiblat. Tidak, jalan lagi. Kemudian pas sujud, Allahu Akbar sujud ngadep kiblat. Duduk ngadep kiblat. Sujud ngadep kiblat. Duduk tegak lagi, jalan lagi sambil jalan. Sekali-kali coba amalkan. Pada saat itu boleh kita dengan ngadep kiblat. Padahal hukum ini syariat. Bayangkan, ini hukum. Kalau diamalkan hukum ini, nah, atau wong kan cantik budak ini, paham? Ini syariat. Jadi kalau ada wong sholat itu, salah salah. Sah. Dan kita gilo budak itu. Ada siapa yang gilo? Yang ngomong. Kan tidak paham. Makanya kita ini kadang sering kami sampaikan, semakin kita memahami syariat, kita akan semakin bijak menyikapi seseorang. Semakin tidak paham, semakin tidak bijak kita menyikapi seseorang. Makanya pahami syariat. Kemudian memahami syariat ini kadang semakin kita memahami syariat, semakin memahami diri kita sangat jauh dari syariat. Semakin kita pahami, semakin belajar, semakin ya Allah, alangkah jauhnya kita di dalam pemahaman kita dengan agama. Semakin belajar, semakin tahu kita bodoh. Itu syariat itu seperti itu. Ini kondisi 2, kita boleh tidak ngadep arah kiblat. Kondisi ketiga, kita boleh tidak ngadep arah kiblat ketika kita uzur. Ketika kita uzur, ketika kita uzur tidak bisa ngadep arah kiblat, seperti contohnya apa? Sakit, pojok pesawat. Tidak mungkin kita untuk sholat ngadep kiblat. Maka sholat ngadep mana yang dia mampu. Kalau di pojok pesawat, pojok kendaraan, ngadep arah jalan kendaraan tersebut juga memungkinkan. Kalau sakit terkapal di rumah sakit, pakai ngadep ke arah kiblat, hadapkan arah kiblat. Tidak baca tidak baca dipisah-pisahkan, tidak baca digoyang-goyangkan kasurnya, tidak baca diseret-seret. Sudah sholatlah sebagaimana dia mungkinkan. Sholat pada saat itu, tapi wajib iadah, wajib dia mengulangi sholat tersebut. Wajib dia mengulangi sholat tersebut karena keadaan itu uzurnya nadir, uzurnya jarang kata ulama. Makanya wajib kita iadah sholatnya. Makanya wong yang sholat di pucuk pesawat ketika umroh, haji, ketika nyampe wajib ulangi sholatnya dan tidak diulangi. Kenapa? Karena sholatnya pada saat itu tidak bisa ngadep arah kiblat. Maka wajib iadah. Beda kalau di pucuk kapal, becak Bakauni Merak itu tunjukkan lagi. Kalau kapal bersandar di Merak ngadep ini, kalau bersandar di Merak ngadep sini,
Kalau jalan menuju Merak ngadep situ. Kalau menuju ke Bakoni ngadep situ. Menunjukkan. Nah itu lebih lemak sudah. Tinggal nunggu be gitu. Kalau bersandar ngadep situ. Perlu ya ada tak? Tak perlu ya ada. Atau sholat di pojok pesawat. Ada pesawat-pesawat yang ada untuk sholat. Ada pesawat besar. Itu pacak. Kaki diarahkan arah kiblat itu, menunjukkan arah kiblat ke mana. Nah itu boleh tak? Iya ada. Tak boleh ya ada. Kenapa? Karena sholatnya ngadep arah kiblat. Ada itu mengulangi sholat. Tak perlu mengulangi sholat. Kenapa? Karena sholatnya bisa ngadep arah kiblat, walaupun di pojok pesawat. Karena batasan arah kiblat itu langit ke 7, bumi ke 7, bawah bumi ke 7. Lapisan itu menyatakan itu arah kiblat menyatakan. Itu 3 kondisi boleh kita sholat tidak menghadap arah kiblat. Kemudian maratibul qiblah sekarang hukum. Tingkatan daripada menghadap arah kiblat. Yang pertama ilmu biha, mengetahui langsung dengan cara kita melihat Ka'bah, atau melihat mihrab. Baca kita masuk masjid ini. Misalnya kita masuk pertama kali ke masjid itu, tahu dari mana arah kiblat? Mihrab ini bukan tempat imam. Sebanyaknya yang kita pikirkan, mihrab rata-rata berpikiran tempat imam. Padahal mihrab adalah arah kiblat. Kalau kita rata-rata mihrabnya posisi imam sholat. Tapi di tempat-tempat lain seperti di Hadramut, di Mekah, di Hadramut, mihrab itu bukan tempat imam. Mihrab itu luas seperti ini, ada lekukan sedikit di sini. Menunjukkan arah daripada kiblat. Mihrab itu salah satu menunjukkan kita arah kiblat. Makanya masuk masjid langsung sholat ngadep situ. Ngapa? Tengok mihrab. Ini ilmu bih, mengetahui langsung gitu. Arah kiblat, ilmu biha. Yang kedua, kedudukan kedua, khabar sigatun an ilmin. Khabar daripada wong yang sigo, kabar dari wong yang tiga tentang mengetahui arah kiblat. So, contohnya apa? Ana syahadtu kiblah hakadha. Aku menyaksikan arah kiblat itu ke sana. Ngapa? Nyingok pucuk lonteng, jingokan arah Ka'bah. Hanya arah kiblat mana? Sana. Aku nyingoknya ke arah sana. Sudah kita meloi pendapat dia. Kita peloi pendapat dia. Kenapa? Karena dia tahunya arah kiblat. Itu ini. Atau dengan masalah kompas. Tahun. Yang ketiga, istihad. 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 Istihad arah kiblat. Ini yang ketiga. Istihad itu dengan cara apa? Misalnya mengetahui arah angin. Dengan cara mengetahui arah angin. Bagaimana yang kita tahu arah kiblat? Anginnya ke sini ini. Misalnya pinggir laut misalnya. Dan orang yang pinggir laut itu tahu arah angin ini, arah angin itu. Menyatakan. Dengan istihad. Nengok arah matahari, nengok arah bintang. Menyatakan. Itu istihad. Menyatakan. Mencari ini. Mana arah kiblat? Menyatakan. Ada. Ini derajat yang ketiga. Menyatakan. Derajat yang keempat, ini penting. Tadlidul istihad. Taklid meloi kepada wong yang istihad, wong yang tahu cara untuk mengetahui arah kiblat. Baca kita tidak tahu arah kiblat. Kata kabar yang tiga yang dapat dipercaya. Lalu kawan kita ini baca istihad. Arah kiblat mana Ustaz? Sana. Dari mana Ustaz tahu?
aku nih nengok arah angin, aku nengok arah matahari, aku nengok arah bintang. Dia istihad. Sedangkan kita tidak paham cak mana caranya untuk mengetahui arah kiblat. Maka pada saat itu boleh kita melui pendapat dia. Boleh kita melui pendapat dia. Kenapa? Karena kita tidak baca istihad. Berbeda kalau kita baca istihad. Kalau kita baca istihad, kita tidak boleh melui dia. Kita wajib mencari juga. Kalau ustaz tadi misalnya si A tadi, aku taruh arah kiblat ke mana? Melalui bintang. Arah bintang itu menunjukkan arah kiblat. Oke. Oh, kalau aku bukan arah bintang. Aku mengetahui arah kiblat ini mana? Lewat matahari. Matahari jam sekian, arah kiblatnya sekian. Atau arah angin. Berbeda ini istilahnya. Ternyata si A mengatakan arah kiblat itu ke kanan. Si B arah kiblatnya ke kiri. Maka dua kok ini wajib sholat sesuai dengan apa yang istilahnya tersebut. Si A tidak boleh melak si B tidak boleh melak si A. Kenapa? Karena sama-sama istihad. Kecuali salah sikutnya tidak baca, tidak ngerti, boleh dia meloi. Boleh tidak berjamaah dua kok ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena syarat sah sholat berjamaah, makmum tidak boleh meyakini imamnya batal. Si A meyakini si B batal, si B meyakini si A batal, maka tidak boleh sholat dewean. Itu istihad mencari arah kiblat. Jadi jangan main sholat deh. Gak ada masuk masjid. Sana sholat. Apa nyingok sejadah? Nyingok sejadah arahnya ke sana. Ada kan musola itu tidak kati arah kiblat, cuma nyingok sejadah be. Sholat atas dasar nyingok sejadah tadi mengatakan. Sholatnya. Tidak sah. Kenapa? Kati 4 kedudukan itu. Dia tidak tahu arah kiblat, tidak nyingok, tidak kati kabar yang 3, kabar yang pacak 3 yang dipercaya. Dia tidak istihad, dia tidak taklid kepada orang istihad. Salatnya tidak sah salatnya. Nyingok arah sejadah langsung salat. Nah, itu berapa kali sering terjadi di pojok kapal. Nyingok arah kiblat, salat langsung arah kiblat. Kemana ini? Tulisannya jelas itu salah kiblatnya. Berapa kali anak sering nyingok itu? Karena tidak paham, tidak ngerti tentang menghadap kiblat. Dia pikir sholat menghadap kiblat sudah menghadap kiblat deh. Dia tidak ngerti tertib di dalam menghadapkan arah kiblat itu. Bukan sholat itu cuma nengok kiblat langsung sholat. Harus tahu, makanya di hotel tuh, nengok ada tanda, arah kiblat sana. Sudah itu cukup. Lah gitu. Hadap kiblat tersebut. Itu cukup. Atau kompas misalnya, acak gitu, hati yang tahu, sudah menunjukkan apa? Kompas HP kan, yang 3 yang mudarab, yang sudah berulang-ulang kali kita pakai, pas terus, jangan yang berapa kali gagal kita pakai, kan ada yang gagal terus kan, yang palsu, ini mudarab sudah sering anak pakai ini, pas terus, pakai, menghadap sana arah kiblat. Boleh tak kita nanya lagi sama tuan rumah mana arah kiblat? Tidak perlu lagi. Kenapa? Kalau masuk rumah misalnya, tak tahu dah kan arah kiblat mana di hotel, tak kati tanda buka kompas, busana arah kompas. Lah. Walaupun tuan rumah ngomong, bukan arah kiblat ini sini. Dari mana yang tahu? Tanya tuan rumah, dari mana yang tahu? Tanya dia ya, anan istihad juga. Dari mana yang tahu? Nggak tahu. Kita salat di rumah kita ngadep kiblat. Dari mana kita tahu arah kiblat? Tengok matahari. Matahari mah siang, pagi, malam. Tahu kita ni cuma ngebayang masjid. Masjid ke sana, arah kiblat sana. Kan gitu kan? Itu istihad, kita tahu berarti arah kiblat ke sana. Cuman kalau jauh dari masjid, ini gimana ini? Mengatakan,
Sholat di ngadep, sini lah ngadep. Nah, dari siapa? Dari abana. Boleh sholat itu? Nah, abahnya tak pernah sholat. Nah, tak? Nonjol ke mana kiblat? Sini lah, benar lah. Kau tahu dari mana? Makanya di sini kalau kita nak taklid kepada wong yang istihad, di sini sebutkan dikatakan. Nah, amma idza akhbaru anil istihad fala yusuf taglidu. Kalau dia memberikan kabar, anani mencari tahu arah kiblatnya ke situ. Dari mana? Nengok bintang. Bolehlah kita melok dia? Tidak boleh kita melok dia. Kalau kita pacak mencari tahu tentang arah kiblat. Fala yajuz taglidu. Tidak boleh kita melok dia. Bal la budda min istihadi. Bahkan dia wajib istihad juga. Dia kata. Wa kadza laqal qiblat hakadha. Nah, kalau dengan arah kiblat mana? Sana. Boleh kita belok pendapat dia? Boleh tak? Boleh tak kita nanya? Dia nih tahu arah kiblat itu dari mana? Dia nih, makanya di sini wa kadza laqal, begitu juga kalau dikatakan al kiblat kada. Nah, hakada. Kiblat itu ke situ kata dia. Walam ya'lam haluhu, hal huwa alimun aw mustahidun. Kita tak tahu keadaan dia nih. Dia nih tahu nian arah kiblat kanan nengok Ka'bah atau dia nih istihad. Istihad mencari nih kata. Maka apa? Fala budda min istihadis sa'il. Maka kita harus mencari tahu, tanya sama dia. Dari mana kau tahu arah kiblat ini? Jangan kita basing-basing kan sholat. Masuk rumah arah kiblatnya. Wong ni tahu dari mana arah kiblat. Makanya butuh istihad. Cari tahu benarnya apa tidak. Cari tahu dulu gitu. Sebelum kita, kalau dia tahu dari mana ente tahu kiblatnya? Masjid itu depan mana? Ada masjid itu sana arah kiblat. Sudah cukup. Kabar yang tiga mengetahui arah kiblat dengan masjid. Kalau tidak tahu, jauh dari masjid, ngebayang-bayang darinya. Boleh kita peluk dia? Tak boleh. Kemudian kita peluk dia, sholat kita. Sah tak sholat? Tak sah sholat. Paham? Syarat sah sholat itu menghadap kiblat itu. Wong anggap remeh tentang masalah itu. Ini main sholat. Dia pikir sah sholatnya. Tanpa mengerti hukum tersebut. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Hati-hati. Ini yang pertama. Di dalam hadap kiblat. Makanya anak sering galak ngomong, belajar fikih ini penting nian. Kenapa? Karena kita mempelajari fikih ini untuk kita mengetahui kesalahan kita di dalam ibadah. Mengetahui kesalahan. Bukan mengetahui benarnya. Mengetahui kesalahan. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita akan memperbaiki kesalahannya. Kalau kita ibadah dan kita tidak tahu kita salah, dan ternyata ibadah kita salah, kita tidak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Makanya aku pernah sering ngomong, uang yang tidak sholat, dibandingkan dengan wong yang sering sholat tapi dia tidak mengetahui sholatnya sah atau tidak, ternyata sholatnya tidak sah, maka wong yang tidak sholat ini lebih arjah, lebih diunggulkan untuk bisa taubat dibandingkan wong yang sholat tadi. Karena wong yang tidak sholat sudah tahu dia tidak sholat, sudah tahu dia salah, dia sudah tahu dia bermaksiat, dibandingkan yang ini. Kalau yang ini nak mana dia nak minta ampun sama Allah, nak mana dia nak bertobat kepada Allah, sedangkan dia nyangkok dia hamba yang taat sama Allah, sulit untuk tobat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui kesalahan dia. Makanya ketika kita mempelajari fikih, tujuan pertama kita adalah memahami kesalahan kita, memperbaikinya. Makanya sering saya sampaikan, dua hal dalam hidup kita ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Fahami kesalahan kita, baik dalam
muamalah kita kepada Allah atau muamalah kita kepada manusia. Baik ibadah, penghambaan kita kepada Allah atau muamalah kita kepada manusia. Pahami kesalahan kita. Kemudian apa? Perbaiki kesalahan itu. Ikhtiar usaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Kalau yang pertama kita tidak lakukan, kita tidak akan berusaha untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kita nyangka pada terus. Ini sholat, Allahu Akbar, beranikan diri jadi imam, beranikan diri jadi khatib, tanpa mengerti hukum syariatnya. Tak paham ini. Itulah yang terjadi sekarang ini. Makanya saya Nana, fikih itu pelajari, jelasin, kenali kesalahan-kesalahan kita di dalam ibadah. Cak contoh arah kiblat ini banyak nih, orang nggak remeh. Dan cari kiblat, nyingok-nyingok sholat tanpa mengerti memahami arah kiblat tersebut. Sedangkan kiblat adalah salah satunya wallahu a'lam. Ada yang ingin? Silakan. Tapi sudah ada sampai di beberapa masjid, mau tidur, diberikan dianggur, sama ada sekian derajat. Sejak saat itu ada patokan derajat itu sudah ada satu beberapa kita sama ada. Ya, derajat kita kompas di Palembang ini 295 derajat. Jadi kalau nak nengok kompas 295 derajat. Nah, kalau di HP ini, anak diajari wong. Kalau nak kita kompas ini, yang pertama kalibrasi dulu. Kalibrasinya di luar, jangan di dalam. Di luar. Kalibrasi. Habis kalibrasi, cari betul-betul itu, jauhkan dari jarak bumi ini. Semeter. Jangan letak ke di bawah. Nah, angkat semeter dan jauhkan dari besi di hadapan kita nih. Jangan nempel-nempel dekat-dekat besi segala macam, jauh-jauh. Nah, itu akan lebih cepat untuk mengetahui pasnya arah kiblat, kompas. Itu cara. Jadi kalau kita cuma cek ni di bawah besi, kalau di bawah kan coran ini besi ini, jarang. Nah, itu yang akan mempengaruhi arah kiblatnya tidak benar. Diajari seperti itu. Ala kulli hal. Kalau pakai kompas 295 derajat. Itu kalau di Palembang. Kalau di luar tidak tahu. Belum pernah hitung. Caranya nggak di kiblat itu ada 290 derajat. 295 ya. Ada yang tanya? Arah kiblat? Hati? Ya. 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 Matahari pindah. Ya. Walhasil ada jo. Merah. Matahari ini memang betul. Merah. Mutu-mutu. Kita dah baca nama matahari, kecuali kita ngerti ni ilmu permataharian. Perbintangan dan segala macamnya. Kalau kode model-model cak kita ni tidak ngerti. Makanya yang lebih gampang itu ada kompas yang arah kiblat itu kan ada kompas itu. Itu penting, belilah itu. Beli kompas itu penting juga, jangan kamu kita pikir tidak penting. Makanya kalau kita nak berangkat tuh, jangan pikir cuma aku nak berangkat haji, belajar bab haji. Bukan bab haji deh. Kau harus juga belajar juga tentang mengetahui arah kiblat. Kau juga belajar juga tentang bab tayamum. Karena apa? Kau mungkin tidak ketemu air. Kau harus juga belajar tentang bab jamak sholat, jamak qasar segala macam. Jadi paham. Ini dah siapa yang belajar? Baru itu dah kata yang belajar. Yang penting belajar cak mana caranya bawa duit banyak, nyimpen duit jangan habis. Bawa obat ini, bawa obat itu. Jadi pikirkan itu deh ketika haji dan umrah. Makanya kalau nengok
perbulanan permataharian itu beda-beda memang. Antara Jawa dengan Palembang kan? Ya. Kalau Palembang itu masih di itulah matahari. Tidak berubah. Ala kulli hal. Ada itu ya. Wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita. Ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita untuk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ikhwan kita kaum muslimin Palestina berikan kemenangan, ketabahan, kekuatan, dan semua kaum muslimin dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dan juga minta sama Allah mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang musyrik, kafirin, Yahudi dan Nasrani, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut di dalam andil peperangan tersebut. Juga minta sama Allah Subhanahu wa taala selalu untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau menzalimi kita dari kaum musliman, minta sama Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma rzuqna rahmi nabiyina wa muslimin syarat alhamdulillah al muqarrabin. Allahumma aghna bi'ilmi zina bi'ilmi akramna bittaqwa jamila bil afiyah. Ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.